wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini bersama kami di podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Salam kompetensi, membiasakan perubahan, memperbarui kebiasaan. Oke, baik. Kita lanjut pagi ini. Kita bersama Ibu Dr. Ersa Fitriasari. Selamat pagi, Bu Ersa. Pagi, Bu Eci. Oke, apa kabar, Bu Eci? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya. Pasti, amin. Beliau adalah Ketua Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Katulistiwa Kalimantan Barat dan merupakan juga salah satu rekan kerja saya, yaitu di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat sebagai Widya Iswara Ahli Media. Dalam rangka Hari Korupsi Sedunia tahun 2023, yaitu materinya tentang sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju bersama Dr. Ersa Fitriasari MSI. Oke, udah Dr. Ersa. Ya. Bagaimana rasanya, perasaannya? Ya, sama seperti Bu Eci ya. Dari auranya pasti happy, bahagia, apalagi barokah ya di pagi hari ini ya. Amin. Ya. Oke. Ya. Bisa saya ajukan beberapa pertanyaan Ya, Bu Ersa? silakan. Pertama, dulu ya kayak pelajaran sekolah gitu kan. lagi dengar kata korupsi ya, Iya. udah familiar sedunia, bukan lagi se-Indonesia ya. Iya. Oke, Bu Ersa, pertama bisa ceritakan Bu Ersa tentang komunitas yang dikenal dengan tanjak dan rompi biru yang dikenakan. Oh iya. Tertarik, Iya. senang sekali. Andaikan saya juga bisa dikasih. Ini kalau cerita rompi biru nih, Bu Eci tuh selalu pingin banget rompi biru. Kalau di kita cerita biasanya di WA, gimana sih dapat rompi biru? Nah, untuk teman-teman sekalian juga yang minat dengan rompi biru ini, ya, silakan bisa ke KPK.go.id, ya, terbuka luas untuk semuanya. Ada jalur pengalaman, ada jalur diklat, dan ada jalur kayak sekolah atau kayak kuliah gitu ya, jalur pendidikan istilahnya seperti itu ya, bisa dilakukan untuk mereka yang memang sudah lulus pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi mahasiswa. Nah, di situ ada beberapa bisa diikuti lewat learning. Nah, kalau lulus prosesnya dapat sertifikasi namanya PITA dan bisa melakukan tahap-tahap berikutnya melalui nanti uji kompetensi, ada asesornya. Nah, itu bisa. Jadi di situ nanti kalau lulus ya dapatlah nanti ada jenjangnya dari pertama muda sampai media sampai sama Widya Bu Eci. Nah, tadi bicara tanjak namanya tanjak Bu Eci. Jadi harus tanjak terus ya. Jadi tanjak itu berdiri tahun 2019 Bu Eci. Awalnya itu 2019, posnya kami sudah 20-an. Terus kami sempat off Bu Eci karena pandemi ya COVID-19, tapi tetap bergerak secara online. Jadi kami sudah dikukuhkan dengan SK Gubernur di September kemarin dengan nomor 997 tahun 2023. Alhamdulillah kami terus bergerak bersinergis baik dengan pemerintah maupun perguruan tinggi maupun masyarakat. Tidak untuk kemungkinan akan bergerak terus ya secara dinamis ya, pelan-pelan tapi pasti. Itulah yang kami lakukan sebagai bentuk rasa cinta kami terhadap tanah air, khususnya Kalimantan Barat. Jadi kami juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan dalam waktu dekat kami dengan RRI dan dengan beberapa pemerintah se-Kalimantan Barat. Luar biasa. Sama. Sepak terjangnya udah wish. Ibu dokter ini non-stop ya, aktif, selalu aktif, luar biasa. Angkat jempol nggak cukup dua kalau menurut saya. Sami lah kalau Eci. Luar biasa. Oke, kemudian untuk topik pada hari ini bisa disampaikan teori dan konsep korupsi dan kenapa korupsi itu bisa terjadi, Bu Ersa? Ya, coba dia. Sebenarnya kita miris juga ya Bu Eci ya. Sebenarnya kita kan tahu ya, korupsi itu kan suatu hal yang busuk ya, yang baru, yang jahat ya. Kalau kita mengadopsi ontologinya kan dari bahasa Yunani ya, korup dan jual. Nah, kalau kita mengadopsi, kenapa sih kok bisa korupsi itu terjadi, itu karena perilaku. Kalau kita mengadopsi dari teori Jack Maloney yang dikenal dengan Gone Theory, yang pertama itu yaitu greed, itu keserakahan. Saya yakin orang kalau korupsi itu pasti serakah ya, karena ingin lebih, itu ya. Yang dulu biasanya bisa pakai sederhana, tapi seiring waktu memakai sederhana kayaknya pengen yang wah
gitu. Jadi ingin lebih lah, ya kan, bukannya mungkin tidak bersyukur atau apa jenisnya. Terus yang kedua karena yaitu karena kesempatan. Korupsi itu seperti candu guys, makanya korupsi itu kejahatan luar biasa, dikatakan demikian. Karena kalau orang korupsi kan 100 sama 200 ribu sama nanti kan terus seperti gunung, kalau bisa sampai menggunung ya. Bergerak Iya. kan. Makanya kalau sekian M itu kadang-kadang kita heran ya, kok bisa gitu, untuk apa gitu, nah, seperti itu lah ya. Terus ini itu karena kebutuhan. Nah kalau kita lihat teoritisnya aktualisasi diri, kan manusia kan akan berusaha melakukan pengembangan potensi diri untuk mencapai aktualisasi diri, yaitu kekayaan, salah satunya kekayaan ya, dan pendidikan. Di sini kekayaan tuh bagaimana kekayaan yang berintegritas. Ya kalau mau lebih ya mungkin kita sebagai ASN bisa sambil usaha. Bu Eci kan buka kos-kosan tuh. Sambil usaha kan udah lama ya kan? Sambil pelan-pelan gitu kan. Nah itu kan berkah ya, baik. Ada pengumpulan di buka-buka kos-kosan atau buka sambil jualan-jualan atau apa gitu kan, yang online dan beberapa hal itu silakan, karena terbuka kelas dan itu yaitu ekspor dari beberapa pengalaman. Jadi intinya tuh semuanya itu ingin tertampak wah ya, menambah apalagi sosial media. Betul. Sekarang ya Bu Eci ya, luar biasa ya. Misalnya AI iya ya kan, iya. Misalnya kalau Bu Eci beli kulkas 2 pintu yang tetap tangga sebelah, lihatnya pingin 3 pintu. yang 2 tingkat ingin bangun rumah 3 tingkat, jadi tidak habis limitnya. Makanya kalau kita merujuk yang Richard Klingert itu mengatakan bahwa korupsi itu adalah kekuasaan yang dimonopoli. Jadi seseorang yang ingin berkuasa tuh dia akan menggunakan kekuasaan untuk melakukan korupsi. Itulah jadi korupsi itu karena perilaku, tapi disampaikan di sini bahwa korupsi itu bukan budaya, bukan karena budaya, itu memang karena manusianya itu sendiri yang tadi saya sampaikan. Ya, karena setiap agama itu pasti melarang namanya dilakukannya korupsi ya, agama apapun itu pasti dibenarkan. Gitu ya. Ya betul Bu Elsa. Balik lagi kalau kita kembali ke agama, iman dan takwa manusia, disitulah yang bisa kita lihat. Dia punya imannya sebatas mana, takwanya kepada Tuhan, dan akhirnya bagaimana seseorang itu memiliki akhlak yang benar, seperti itu. Jadi kalau imannya kuat, dia akan melakukan korupsi, pasti berpikir kan, makanya ini bukan hak dia. Makanya slogan kita ya Bu Eci ya, Menpan RB nomor 20 tahun 2021 kan berakhlak. Nah itulah berakhlak ya di situ. Nah kalau korupsi ini maksudnya di akuntabel. Ya, di akuntabel di situ. Ya, itulah di situ. Ya, makanya di situ bagaimana tanggung jawab kita dalam bekerja menggunakan uang negara, kan, dengan perencanaan yang baik dan benar, efektif dan efisien. Itu ya di situ. Oke, selanjutnya Bu Elsa, strategi apa yang dilakukan untuk percepatan pemberantasan korupsi? Kalau menurut Bu Elsa? Jadi di sini KPK itu menggunakan beberapa strategi, tapi strategi itu juga tidak akan berjalan kalau tidak ada multi sektor ya di sini. Pertama itu strateginya yaitu edukasi, dan kita lakukan sekarang Bu Eci ini salah satu bentuk edukasi. Misalnya Bu Eci mengajar akhlak tadi yang akuntabel itu terlalu salah satu edukasi. Terus puisi, pantun, artikel, penulisan karyanya, terus beberapa hal yang memang sifatnya kampanye, itu salah satu bentuk edukasi. Kunjungan kita lakukan ini adalah salah satu bentuk edukasi. Ya, dan berikutnya adalah transparansi sistem. Makanya sekarang kan segala sesuatunya dengan online, ya kan, e-katalog semuanya secara online, melakukan pengadaan jasa semuanya secara online. Nah itu salah satu wujudnya transparansi sistem. Ya supaya untuk meminimalisasi ya bagaimana proses korupsi, walaupun masih ada, ya namanya itu nakal ya pasti ada. Tapi setidaknya meminimalkan ya korupsi itu terjadi. Yang terakhir adalah penindakan hukum. Jadi hukum ini memang harus tegas, ya. Jadi harus memang kalau bisa maksimal, kenapa harus diberikan minimal supaya ada efek jerah. Ya, gitu ya. Oke, luar biasa. Bu Elsa udah sering melakukan edukasi apa aja Bu Elsa? Ya, kalau melakukan edukasi banyak ya Bu Eci ya. Jadi kalau pemilu anti korupsi ini bukan hanya untuk skop Kalbar. Jadi saya juga udah masuk ke beberapa di Jateng ya, itu
juga saya lakukan di desa, di pengadilan tinggi negeri. Sampai ke desa? Ya, sampai ke desa, sampai ke anak-anak. Memang karena anak-anak ini kan cikal bakal ya, bilang integritas ya, itu kita lakukan. Terus kita juga melakukan sampai di wilayah perbatasan, itu di desa-desa mereka, karena mereka garda depan. Ya, mereka juga ketidakingintahuannya kan masih minim ya. Itu dia, terus ke sekolah-sekolah. Jadi kalau ke ASN itu given ya Bu Uci ya, kita diem aja, kita pasti udah dapat SPT namanya. Jadi challenge-nya juga ya lebih challenge tuh kalau kita keluar ya. Jadi ya lebih dapat seperti itu. Jadi itulah yang beberapa kita lakukan, terus melakukan di RRI, terus melakukan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ada ini kita juga lagi ada beberapa hal mau kerjasama dengan bela negara, dengan berbagai macam satu. Jadi harus terus bergerak lah, karena nggak bisa harus diam aja. Terus dengan channel itu, terus dengan poster-poster ya disebar-sebarkan gitu kan, bagaimana poster untuk menggugah mereka dengan melihat gitu kan. Kadang-kadang kan orang tuh kalau ngomong juga nggak ngeh ya, tapi dengan poster mungkin bisa menggugah gitu, itu tidak melakukan salah satu itu. Jadi Bu Ersa sudah bergerak kalau ibaratnya sampai ke akar rumput dan dipikirkan trik-trik apalagi yang bisa disampaikan biar terserap ya. Iya. Gitu ya. Inginnya kalau begitu ya bisa terrealisasi maksimal. Iya. Oke, luar biasa Bu Ersa akan sudah dilakukan. Oke. Kemudian kalau kita bicara korupsi, ada beberapa jenis tindakan. Bisa Bu Ersa sampaikan tindakan pidana korupsi? Ya, kalau kita bicara jenis tindakan pidana korupsi kan itu salah satunya itu ada yang namanya merugikan keuangan negara. Ya, terus gratifikasi, suap menyuap itu bukan kita suap menyuap gitu ya, penyalahgunaan wewenang, terus perbuatan curang ya. Nah, di antara semuanya ini Bu Uci, 7 tindak pidana korupsi ini yang sering terjadi kita yang tinggi ya, dari data KPK itu 828 itu adalah suap menyuap, tidak ingkar ya, itu 828. Mungkin kali karena itu tidak nampak ya, tidak transparan ya. Iya, itu seperti itu ya. Iya, itu yang kasus yang termasuk tinggi 828. Tapi sumbernya korupsi yang sering terjadi di kita itu adalah gratifikasi. Karena kalau gratifikasi itu biasa disebut ini uang rokok. Saya mau tanya satu dulu. Tindakan gratifikasi itu yang dikatakan gratifikasi, seberapa besar sudah dikatakan gratifikasi? Nah ini dia, kalau dari aturan yang ada di atas di bawah 1 juta itu tidak usah melapor. Tapi kalau di atas 1 juta itu ada batasnya 30 hari. Ya, itu harus melapor. Itu dia. Jadi dilaporkan, kalau tidak nanti akan ada proses penindakan berikutnya. Ya. Jadi pada intinya itu awal muasalnya. Tapi saran saya berapapun itu janganlah menerima apapun itu. Kalau memang itu sumbernya memang kita kan sebagai seorang ASN sebenarnya ada 5 hal yang memang harus kita hindari selaku sebagai penyelenggara negara. Yang pertama adalah memperkaya diri sendiri atau golongan dengan mengatasnamakan orang lain. Misalnya, ini kan umumnya ya, tidak semuanya. ASN misalnya di suatu institusi dia menggunakan nama keluarganya dengan perusahaan A, B, C untuk masuk. Yang pertama itu yang dilakukan. Yang kedua adalah berhubungan dekat dengan orang-orang yang prioknya itu dari kita, uangnya dari kita, makanya dari kita, dari pemerintah atau izinnya dari kita, itu memang berhubungannya. Yang ketiga ya membicarakan peluang kerja ya itu kepada orang-orang yang memang bukan ASN. Karena apa? ASN ini kan adalah jabatan karir. Nah, jabatan karir itu jelas untungnya, apalagi udah fungsional kan, udah jelas dari pertama muda. Nah, kaprahnya kita nafsunya kita pengen cepet nih, mulai deh main di jabatan politik gitu kan. Nah, si yang punya politik ini kan pasti nggak ada mau gretong kan, nggak ada yang mau gratis. Nah, kalau kamu mau kamu begini ya, ini gimana? Deal? Nah, oke. Nah, ini saran saya. Jadi memang jangan dicampur adukan ya. Kalau kita memang jabatan karir, insya Allah kalau memang kita kompeten, tadi Bu Ici sampaikan salam kompetensi. Nah, kalau kita punya kompeten, insya Allah itu akan mengalir dengan sendirinya, akan kita dapatkan dengan baik dan benar. Dan kita laksanakan, kita akan mencapai dengan yang tertinggi. Nah, itu lebih ribet ya.
Karena beberapa temen yang sudah ketangkap malah bilang, nyesel aku jadi eselon 2 kalau tau kayak gini. Nah, loh, dulunya kamu komitmennya gimana gitu. Akhirnya seperti itu dia yang ketiga. Yang keempat adalah membocorkan rahasia yang sifatnya komersil kepada orang-orang yang notabene bukan ranahnya. Misalnya maaf ya, misalnya Bu Eci dipanggil atasan, kalau tahun depan kita ada proyek A, Bu Eci udah bocorin tuh ke pihak ketiga nih, siap-siap nanti lelang bla bla bla. Nah itu udah disetel dong kan, bakal dia A, B, C, bakal dia nanti menang gimana gitu kan. Nah itu kan nggak boleh kita lakukan. Nah dilalanya ternyata di fakta di lapangan itu masih bocoran seperti itu terjadi. Dan yang terakhir adalah menerima hadiah dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga. Nah biasanya nih kita kalau menerima hadiah kan suka dibilang rezeki anak soleh gitu kan, atau rezeki anak soleha gitu kan. Padahal kalau kita bukan jabatan di A seperti itu, bisa nggak kita dapatin? Nggak mungkin ya Bu Eci ya. Nah sebenarnya 5 hal itu harus kita hindari sebagai penyelenggara negara. Insya Allah kalau itu memang bisa kita hindari, kita tidak akan terjadi namanya tersangkut namanya kasus korupsi. Karena ASN ini termasuk nomor 3. Jadi yang pertama itu sektor swasta, nomor 2 itu Dewan, kita yang di ASN. Ya, data dari KPK sampai tahun 2020. Luar biasa ya. Ya. Kalau dilihat grafiknya meningkat dari 3 itu. Kalau ini ya Swasta, DPR, Dewan dan ASN, ya. Grafiknya apa meningkat? Ya kalau sejauh ini kan dia pasti ini ya ranknya ya. Kalau dilihat sampai saat sekarang kita bisa lihat dari indeks korupsi aja lah Bu Eci ya. Indeks korupsi kita kan dari tahun lalu kita 38. Sekarang kita menurun jadi 34. Nah, di situ aja kita udah melihat. Ya, berarti kita kan drop nih, turun nih. Ya kan? Dari 80-an kita urutan jadi 110 di antara negara, ya kan? Dari 180 negara. Rankingnya membaik. Iya kan? Di situ kita udah lihat nih kan. Luar biasa ya. Iya, udah kita bisa lihat kan. Jadi apakah itu menurun atau kita bicara indeks aja lah, gitu kan ya. Jadi di sini di indeks itu kita bisa lihat bahwa butuh progres yang besar, butuh kemauan yang kuat untuk semua multisektor di dalam ini, bahwa korupsi itu bukan suatu hal yang memang harus dilakukan kita sebagai aparat penegak hukum, tapi semuanya sesuai dengan maknanya sinergi ya kan, sinergi iya. korupsi. Oke. Bu Elsa, bagaimana kalau menurut Bu Elsa dampak dampak korupsi dalam berbagai sektor? Ya, kalau dampak korupsi di berbagai sektor banyak biasa ya. Benar. Pertama kemiskinan ya Bu Eci ya kan, kemiskinan. Kalau kita lihat kan tingkat kemiskinan kita juga di Indonesia masih tinggi ya, tidak merata, kan masih banyak orang terus stunting juga yang kurang gizi, terus pembagian paket kemiskinan, paket tidak merata ya, pembangunan tidak merata ya, itu pasti juga pembangunan tidak merata. Terus coba Bu Eci lihat pembagian aku beras ya, yang diterima masyarakat yang harusnya layak jadi tidak layak, itu ya salah satunya. Terus harga tinggi sebenarnya kan. Coba kita lihat di tempat-tempat yang lain, negeri-negeri yang lain atau negeri tetangga lah, mereka harganya kok bisa rendah, kok kita lebih tinggi, kenapa gitu kan? Karena mungkin proses perizinan kita yang banyak A, B, C, D, yang banyak untuk dibayar ke A, ke B, ke C, ke D gitu. Saya masih ingat pidatonya Pak Jokowi mengatakan waktu dia ke negara Arab, di mana setengah jam aja itu sudah keluar polisi sini. Kok di kita nih kok lama? Karena transparansi sistem terkait dengan perizinan itu harus dipus, karena memang tempat-tempat itu tuh mungkin merupakan sektor korupsi yang tinggi juga, itu satu. Terus kerusakan lingkungan Bu Eci, betul. terjadi seperti itu ya kan. Bu Eci lihat kan harusnya begitu seseorang itu melakukan korupsi, maka dia tidak akan memindahkan tentang sektor lingkungan, tidak, dia akan menyampingkan itu semua ya kan. Makanya pembukaan lahan itu kan mereka cari simpel aja Bu Eci kan, udah bakar aja, nanti soal disarankan itu gitu. Padahal kan itu salah satu hal yang memang tidak layak dilakukan itu ya. Terus yang berikutnya adalah bagaimana pendidikan. Harusnya kan pendidikan kita harusnya
kalau bisa dirasakan semuanya itu menikmati sama, baik itu dari skop yang kecil, daerah terkecil sampai di daerah yang kota, jangan sampai tidak ada kesetaraan. Itu dia yang terjadi. Jadi terus berbagai hal yang memang harusnya kita bisa setara dengan negeri di luar sana, tetapi kita malah tidak bisa menyamai. Jadi banyak multisektor yang memang rugi akibat korupsi ini, terutama investasi orang mau masuk ke dalam di sini. Ya, kalau investasi masuk ke dalam Indonesia, otomatis kita SN juga menikmatinya, Bu Eci. Ya, kesedarannya juga makin tinggi, kesehatan juga kita tunjangan kesehatan kita juga akan makin tinggi, gitu kan? Itu yang terjadi seperti itu. Jadi dengan korupsi ini banyak hal yang dibutuhkan untuk Indonesia sebenarnya. Diuntungkan untuk segelintir tertentu ya, tapi untuk kita rakyat Indonesia sendiri. Padahal di luar sana, negara luar, Amerika, Eropa itu mengakui di Asia ini Indonesia itu kaya raya luar biasa, ya. Kita berlimpah ruah. Ya. Cuma kepengurusannya itu. Ya, benar. Indonesia itu memang punya potensinya luar biasa. Ya, potensi sumber daya yang luar biasa. Apalagi kita mau menikmati bonus demografi kan. Jadi kalau kita bicara bonus demografi kan berarti kita kan usia produktifnya lebih besar daripada usia non produktifnya. Berarti kan di sini dibutuhkannya baik skill maupun keterampilan dan pengetahuan di sini. Nah, dengan demikian kalau itu ditopang dengan bebasnya korupsi, ya Indonesia tanpa korupsi, itu makin meluas lah Indonesia. Nah, itu dia dimulai dari sekarang. Tadi Bu Eci sudah menyebutkan kompetensi ya. Kalau kita bicara kompetensi kan berarti skill, knowledge dan attitude. Wah, jadi kita akan bekerja tuh semakin sinergis Bu Eci, kan kita melihat. Nah, karena kalau orang yang melakukan korupsi di Bu Eci, mereka tuh akan hidup di habitatnya, cocok dengan habitatnya, ya kan? Karena kan korupsi kan tidak dilakukan sendiri ya, pasti ada koloni. Nah, seperti itu. Luar biasa ya, itu tadi Indonesia punya potensi ya. Iya. Potensi sumber daya alamnya, ya, potensi manusianya juga banyak. Orang-orang Indonesia yang punya potensi dalam bidang pendidikan dan berpikir udah maju ya, sebenarnya seperti itu. Iya. Kalau Indonesia memang eksis ya, yang misalnya dan memanfaatkan sumber daya ikannya aja. Iya. Udah, luar biasa. Udah keluar tuh Bu Eci, tetangga sebelah, negara sebelah. Kalau kita memang memaksimalkan potensi dan kita udah stopkan yang untuk kita, jadi kita maksimalkan yang ya. Maka rasa saya ya, kalau terjadi krisis ya, apapun misalnya krisis pangan, Indonesia tidak akan kekurangan ya, karena kita memang kaya dengan sumber daya alam, terutama lahan kita, tinggal kita memanfaatkan maksimal saja apa yang ada kita miliki. Oke, luar biasa ya. Kemudian bagaimana kita mengubah mindset atau cara berpikir agar Indonesia maju dengan bebas korupsi? Oke, kalau kami itu di KPK ada dikenal dengan 9 nilai integritas yang dikenal dengan Jumat bersepeda kapal. Itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, ya. Berani ya. Jadi di situ bagaimana 9 nilai integritas itu kita bisa bersinergi dengan visi Kalimantan Barat. Nah, bagaimana bisa bersinergi dengan visi kabupaten atau kota. Nah, itu dia. Intinya pada saat seindah apapun 9 nilai integritas yang ada, tetapi kalau tidak memang diimbangi dengan niat ya kan, tidak diimbangi dengan niat ya sami mawon gitu kan, yang sama aja, berway gitu kan ya, sama aja gitu. Jadi 9 integritas ini jadikan bagian dari diri kita. Ya, intinya ya jujur lah, ya, itu diterapkan dari mungkin lingkungan keluarga kita, nanti lanjutlah di tempat kerja kita dan seterusnya. Jadi intinya kalau memang kita menerapkan 9 nilai integritas, insya Allah semuanya itu akan berjalan dengan baik, dengan yang diharapkan. Dan insya Allah Indonesia ini tadi yang diharapkan sinergi praktek korupsi untuk Indonesia maju. Jadi bukan hanya slogan saja, itu ya seperti itu. Misalnya reaksi harus ada tindakan. Iya, ya betul. Oke Bu Esa, kemudian kalau kita melihat kondisi sekarang ini, di mana para pejabat dan pimpinan banyak sekali yang tersangkut kasus korupsi. Bagaimana pendapat Bu Esa? Ya sebenarnya luar biasa ya. Ya, Sampai
dinasti pun ada ya. Iya. Iya. Apalagi ini kan menjelang ya pilkada, pemilu. Sebenarnya miris juga ya kalau lihat keadaan seperti sekarang ini. Harusnya memang ya siapapun itu ya harus kita menjadikan panutan contoh. Tapi di sini kita belajar dari tokoh-tokoh bangsa nasional aja, ya kan? Dulu kita belajar tokoh-tokoh bangsa nasional yang memang sudah teruji dan terukur, ya kan? Sudah teruji dan terukur. Kita bisa belajar dari Bung Hatta, kita bisa belajar bagaimana Bung Hatta tuh ya Bu Eci tahu sendiri kan, bagaimana Bung Hatta tuh dia punya apa ya, integritasnya tuh tinggi sekali ya, ingin beli sepatu itu sampai akhir hayatnya pun dia tidak peduli ya, terus tidak mau menikah kalau Indonesia merdeka, ya kan. Terus belajar dari polisi ya Pak Hukum ya, Mas ingat kan kata Pak Buster bilang kan tidak apa polisi jujur di Indonesia, polisi jujur atau polisi Pak Hukum ya, Pak Hukum sampai corona pun dia tidak ada rumah ya, luar biasa. Pak Hukum itu kita jadikan panutan. Pak Baharudin Lopa ya kan, bagaimana orang mengisi bensin itu pihak swasta dikeluarkannya lagi bensinnya, ya kan, dia menuntaskan kasus-kasus yang berintegritas lah. Itu kita bisa contoh Pak Agus Salim ya, orang Ningrat, bisa menguasai 9 bahasa. Sebenarnya dia mampu bisa hidup kaya, tapi dia rela gitu untuk hidup ala adanya supaya Indonesia merdeka. Terus tokoh Sudirman, Jenderal Sudirman dengan sakitnya paru-parunya, TBC pada saat itu, tapi tetap berjuang untuk Indonesia. Contoh yang seperti itu aja ya. Atau tokoh-tokoh wanita ya Bu Ci ya, kita kan nanti itu yang tadi Bu Elsa sampaikan, itu saya ingat saya baca di buku Oren. Nah itu benar, di buku Oren. Benar, buku Orange KPK tuh bisa, benar tuh Bu Ci, bisa lihat di download di buku Orange KPK ya, itu bisa lengkap semuanya. Sudah itu aja deh dicontoh ya. Atau tokoh-tokoh wanita ya Bu Ci ya, Nyatin, siapa lagi, Dewi Sartika, banyak sekali tokoh-tokoh, Kartini yang bisa kita contoh ya, yang bisa jadi panutan ya. Sudahlah, biarkanlah mereka-mereka yang memang masih melakukan yang saat-saat sekarang ini, biar nanti mereka juga nanti akan mendapatkan akibatnya. Tapi yang saat sekarang kita menjadikan acuan kita, panutan kita adalah mereka tokoh-tokoh bangsa yang sudah terukur dan teruji ya. Al-Fatihah itu biasa. Berarti banyak juga yang mungkin koleksi buku untuk dari KPK ya. Ya, insya Allah. Yang saya senang itu baca itu aja, buku Oren itu. Ya, memang buku Oren itu memang biasa saya gunakan tuh Bu Eci kalau untuk menelaah. Itu bisa di kalangan manapun ya, ringan bacaannya, mudah dicerna, dan orang bacanya jadi apa? Terbawa ya. Saya aja, luar biasa gitu kan. Itu zaman dulu, bukan zaman sekarang yang udah luar biasa teknologinya ya. Apalagi kalau baca tentang dahsyatnya Guntik Syafruddin. Nah, itu baca di situ. Semuanya ada di buku Orange nya KPK. Jadi kayak kita kebawa gitu. Mereka tuh memang benar-benar menjunjung tinggi integritas dan kerahasiaan negara yang saya sebutkan ya tadi. Ya, bisa kita jadikan acuan dan contoh panutan. Termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX, di mana dia ditilang kan? Ya. Tadi polisi itu tidak tidak dimarah atau apa, tapi justru dinaikkan pangkat, dikasihkan penghargaan. Itu luar biasa. Selanjutnya dibutuhkan suatu komitmen semua pihak untuk pemberantasan korupsi. Saya mau tanya Bu Elsa, komitmen yang bagaimana sih? Ya, sekarang kalau kita bicara korupsi, kita bicara penghambat dulu ya Bu Ci. Salah satu yang menghambat percepatan pemberantasan korupsi itu adalah salah satunya itu adalah kultural masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang menghambat proses percepatan pemberantasan korupsi. Kadang masyarakat itu budaya lapor yang ada juga. Yang kedua itu adalah masyarakat itu kalau bisa melakukan sendiri suka minta bantu, misalnya tembak ya kan, misalnya ngurus KTP atau musim atau apapun itu gitu kan ya, cari simpel aja gimana gitu kan. Padahal semuanya itu bisa dilakukan secara online dan cepat gitu kan. Jadi yang pertama dari masyarakat itu budayanya, dari kultural dari masyarakat itu sendiri. Yang keduanya itu adalah sistemnya sendiri. Jadi
di sini makanya tadi harus maksimal diperkuat. Makanya ada strategi nasional yang dibuat oleh KPK, yaitu strategi nasional ini salah satunya untuk percepatan pemberantasan korupsi melalui transparansi sistem. Yang berikutnya adalah ya tindakan hukum. Makanya di sini formula regulasi untuk tindakan hukum terus dilakukan agar ada efek jerak. Ya, kita kan di sini ada wacana untuk hukuman mati, tapi kan itu kan hanya wacana terkait dengan HAM dan sebagainya. Mungkin ini terakhir ini kan kita hukuman seumur hidup ya Bu Ici ya. Nah, mungkin nanti ada regulasi yang lain apa yang membuatkan efek jerak atau itu dimiskinkan atau nanti ya apalah itu lagi ya kan. Ya tujuannya agar Indonesia maju, Indonesia berjaya. Jadi tadi ya namanya. Jadi kalau sejalan tadi yang PP ya sejalan dengan PP nomor 71 tahun 2000, memang di sini pemerintah atau aparat tidak bisa bekerja sendiri, jadi harus ada peran serta masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Jadi di sini masyarakat untuk terlibat di dalamnya, jadi masyarakat tuh bisa menyampaikan secara langsung tapi dengan data bukti yang kuat, yang benar, gitu kan. Jadi jangan karena tidak suka kan, saya nggak suka sama Bu Ici nih, laporkan aja. Tapi bener nggak, betul nggak? Harus ada bukti dan data yang benar. Ya, jangan sampai kita zoom juga kan. Oh, tidak ada data yang baik dan benar. Bisa ya, terbalik kita. Iya, jadi lebih baik sampaikan dengan data yang baik dan benar. Jadi jangan apa, karena laporan tuh banyak sekali yang masuk Bu Ici. Tapi bagaimana itu kan kita mau filter, menelaah juga yang lain yang bagaimana. Itu tidak. Terus ini kan dalam waktu dekat nih ada kita akan Indonesia akan melaksanakan pilkada. Sebelum-sebelumnya kan ya kita ketahui sering terjadi contohnya misalnya serangan pajar ya, seperti itu ya pemirsa ya. Bagaimana antisipasi masyarakat untuk menjadi pemilih yang berintegritas? Harusnya masyarakat ini kan harus sudah bisa baca ya, udah bisa tahu kejadian-kejadian yang sebelumnya kan. Janji-janji politik itu luar biasa ya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana PKPR? Ya. Ini tahun panas nih kita ya. Istilahnya kita bicara tahun panas ya, istilahnya apalagi kita sebagai ASN kan harus netralitas ya. Betul ya, menjaga sebagai perangkat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi di sini tadi Bu Ici menyampaikan serangan fajar. Jadi hajar serangan fajar. Istilahnya seperti itu kan. Jadi nanti pada saat pilkada itu mulai memanas, akan ada banyak modus-modus dari token listrik, pulsa, ya kan? Carinya lah celah-celah bagaimana biar masyarakat bisa masuknya ada yang dopres itu tadi ya macam-macam itu. Jadi ya bentuk-bentuknya lah untuk melegalkan ini modus politiknya itu tadi. Jadi macam-macam digunakannya tadi. Jadi di sini masyarakat juga harus cerdas tadi dan berintegritas. Kalau kita lihat di aplikasi itu ada namanya jejak rekam ya, jejak rekam ya, itu di situ kita bisa melihat apakah pemilih ini layak, apakah pemilih ini memang berintegritas, apakah memang yang kita pilih ini memang track recordnya ini bagaimana nih, ya kan? Jangan sampai salah, ya kan? Terkadang ya Bu Ici yang saya herankan juga, mereka yang udah pernah masuk di prodio atau di tahanan bisa memilih lagi, gitu loh. Ini gimana? Ya kan? Ini apa nggak ada orang lain lagi? Apa nggak ada yang siapa lagi gitu kan? Kok sedikit benar sumber daya manusia yang ada gitu di daerah tersebut gitu kan? Sampai ini kok masih kepilih lagi gitu? Istilahnya seperti itu. Jadi harusnya masyarakat tuh terlepas ini semua harus perhatikan jejak rekam yang akan kita pilih gitu. Jangan kita mau terbuai dengan modus politik yang dilakukan, itu yang pertama. Oke, Besa, ini ada suatu pertanyaan ya. Menurut Bu Esa, bagaimana kunci dari pencegahan korupsi itu sendiri? Ya harus dari diri sendiri ya. Jadi harus dari diri, nawa itu harus niat, ya, dia. Terus pastikan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu memang komitmen, ya, memiliki integritas, ya, dengan 9 nilai tadi yang saya sampaikan, ya, dan pastikan bahwa memang kita kerja ini adalah suatu amanah.
dengan jalan peranan fungsi kita, karena kan kita kan ada di sumpah ya Bu Eci ya. Iya. Pasti Bu Eci juga jadi WI kan sumpah, saya juga semuanya kita juga sama yang setiap tugas kita juga sama. Jadi dan yang terpenting jangan terlibat dengan jabatan politik. Jadi pastikan kita adalah jabatan karir. Kita seorang ASN jabatan karir. Jadi kita bukan jabatan politik dan jangan ikut dalam konflik kepentingan. Nah, yang terjadi kan kita ini suka masuk di dalam konflik kepentingan. Jadi kalau kita mengadopsi politis konflik kepentingan, di mana si penguasa ini akan menggunakan kekuasaannya kepada mereka yang tidak berkuasa. Nah, jadi dia akan menggunakan caranya. Harusnya, pokoknya, ininya, dia nggak mau tahu, ya kan? Dan kita yang memang haus akan suatu jabatan, ya memang karena kita duduk di situ karena memang dia si politik itu, ya kita akan melakukan. Kalau ini seperti itu, jadi kita ya harus komitmen bahwa jabatan itu adalah amanah. Kalaupun kita duduk di situ ya karena memang itu potensi kita, karena memang karir kita, memang kita layak. Itu ya, karena bagaimanapun hidup tenang dan bahagia sehat itu lebih baik ya, lebih tenang. Jadi harus bisa menolak dengan baik, menolak dengan dasar edukasi, menolak bahwa ada hal-hal yang memang harus dilakukan yang alternatif A, B, dan C itu memang lebih baik begitu. Jadi tidak terjadi konflik ya internal di dalam. Boleh saya kasih ajukan lagi pertanyaan? Sebagai ketua komunitas penyuluh anti korupsi Katulistiwa Kalimantan Barat, dalam menjalankan tugas beberapa kali memberikan penyuluhan, memberikan seminar, memberikan edukasi, pasti nggak semua dijalanin itu mulus lancar. Jadi yang mau saya tanyakan, pernah nggak mengalami kendala terberat? Kalau kendalaan berat sih nggak terlalu ya, tapi ada beberapa hal pasti tidak dihukum, itu pasti ada ya, tapi itu biasalah, nggak terlalu dinilah, jadi tetap harus terus bergerak lah. Pada intinya kan kalau saya mengadopsi lagi nih tadi podcast sebelumnya juga saya udah pernah menjelaskan, jadi saya masih ingat ya, master kita yang Sugih ya, saya sebut misalnya yang juga nyampaikan dari kita wejangan bahwa kita ini adalah jalur pendampingan. Jadi kita ini penyuluh anti korupsi ini bekerja dengan suka hati, suka cita, suka rela, dan berdaya. Intinya berdaya. Ya kalau kamu senang kamu kerjakan. Kalau kamu memang kamu gak happy jangan kamu kerjakan. Ya. Kalau saya happy saya kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi selama ini saya happy. Pelan tapi pasti kita terus bergerak. Walaupun memang kita dananya nol ya, Bu Eci ya. Kita dananya nol. Jadi kita biasanya walaupun memang kita suka mengadakan biasanya online, secara online, karena online kan gratis ya Bu Eci ya. Karena online-nya gratis. Jadi teman-teman kita tuh ditajak ini ada kegiatan online untuk guru-guru di daerah-daerah online, nggak dibayar mau, tapi kita ambil satu karena kan mereka ini kerja ya. Jadi itu dia. Terus biasanya saya ke desa-desa, kemarin tak ada di desa di tertinggal di daerah wilayah ke sana. Ya terus lah kita bergerak jalur-jalur yang bisa jadi amal jariah lah, karena hal itu yang bisa kita lakukan ya, bisa ketemu banyak orang, mereka memahami. Ya, terlepas itu semua lah, karena edukasi ini kan salah satu strategi ya, tentunya. Terus yang berikutnya banyak teman berkurang nih Bu Eci ya, teman-temannya Excellent kan, jadi kan biasanya sekarang ini katanya ngeri ya. Jadi di sini perlu disampaikan bahwa kita ini adalah edukasi, kita ini bukan istilahnya spionase atau apapun itu ya. Jadi kita sifatnya edukasi, kita mensupport ya kan, bahwa salah satu edukasi ini menjadi strategi ya. Saya paham kalau mereka semuanya tahu tentang korupsi. Tapi tujuan kita ada di sini adalah untuk memberi warna, untuk saling mengingatkan, saling peduli bahwa dengan adanya kami ini menjadi sinergis lah ya antara pajak dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kerjasama kami yang kami lakukan.
dan kota sekalian. Oke. Saya yakin ya Bu Elsa, selama kita mengajak orang untuk berbuat suatu kebaikan, pasti ada sisi di diri kita sendiri itu merasa sesuatu yang rasanya luar biasa bahagianya, senangnya, bisa apa yang tadi Ibu Elsa sampaikan ya, menjadi ladang amal kita ya. Seminimal mungkin mengajak satu kebaikan akan terus orang itu terus berjejaring mengajak yang lainnya, itu luar biasa. Oke. Semoga yang pertama kita selalu dikasih Allah sehat, selalu berbuat mengajak orang dan diri kita sendiri terutama selalu berbuat baik ya, menjadi semakin menjadi seorang yang tawadu ya biasa ya. Istiqomah. Ya, alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini ya menambah pahala dimanapun siapapun yang mendengar mengikuti ini, saya yakin juga akan menambah pahala untuk menambah berbuat baik. Oke, Bu Elsa, sebelum diakhiri, saya minta closing dari Bu Elsa untuk sinergi berantas korupsi untuk Indonesia Maju dari Dr. Elsa Tripindasari MSI. Silakan. Terima kasih Bu Eci, untuk saudara-saudara semua yang ada di Indonesia semua. Korupsi sesuatu hal yang memang harus tidak boleh dilakukan ya. Percepatan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh para penegak hukum, tapi kita semua ya, baik ASN, masyarakat dan sektor swasta, multisektor semuanya harus bergerak untuk Indonesia maju, Indonesia hebat. Mari sama-sama ya kita lakukan stop korupsi agar Indonesia bisa bersaing ya untuk mencapai Indonesia hebat ya. Indonesia yang kompetitif, bukan hanya just live, bukan hanya di bibir saja. Contohlah para pejuang bangsa, mereka rela susah ya, rela tidak apa-apa, rela miskin untuk Indonesia merdeka, rela meninggalkan itu semuanya ya. Miliki 9 nilai integritas, karena 9 nilai integritas insya Allah menjadi amal baik kita, membawa kita bahagia selama dunia dan akhirat. Dan untuk semuanya silakan menjadi penyuluh anti korupsi, karena penyuluh anti korupsi semuanya bisa ikut ya, baik itu swasta, ASN, para pedagang hukum dan semuanya bisa daftar untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Yuk silakan ke ACLC KPK.id, di sana bisa dapat semuanya informasi apapun yang dibutuhkan. Kami dari komunitas penyuluh anti korupsi Kalimantan Barat senang bisa bekerjasama dengan Anda semuanya. Indonesia hebat tanpa korupsi. Salam kompetensi. Akhir kata saya ucapkan semoga dengan podcast dari BPSDM Provinsi Kalimantan Barat ini dapat diambil manfaatnya, menjadi amal jariah, menambah banyak pahala untuk semua yang mengikuti ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.